back to Jasmine Organizer Channel. Apa kabar teman-teman berat di luar sana? Hari ini aku udah sama Dokter Ninda, dokter estetika Dewi Gria Kecantikan. Oh ya dok, dokter estetika itu biasanya menangani keluhan apa aja sih? Oke, dokter estetika itu sebenarnya menangani juga penyakit kulit yang masih grade-nya ibaratnya tuh yang masih lebih mudah lah, karena kita di dokter juga ada pembagiannya ya, ada yang untuk boleh memegang grade penyakit yang ini, dokter spesialis kulit juga memegang penyakit yang lebih mungkin lebih expert lagi lah gitu. Jadi biasanya kalau untuk kamu sendiri itu banyak menangani kasus seperti kayak untuk di kalangan anak muda lah gitu ya, itu dirawat. Terus kemudian untuk di kalangan yang memang agak lebih berusia itu biasanya kebanyakan banget itu flag gitu, dan biasanya untuk anti aging juga gitu. Pokoknya kalau udah ngerasa wajahnya sudah mulai kendur, udah mulai nggak seger, sudah mulai kayak kusam, nah itu biasanya kita menangani kasus itu. Oke, berarti perawatan kulit ya dok ya? Yes, perawatan. Nah kebetulan banget nih, kan banyak nih teman-teman brides di luar sana yang lagi mempersiapkan pernikahan. Pastinya pengen dong di hari pernikahan teman-teman bride kulitnya lebih cerah, lebih glowing. Nah, ada tips nggak sih dok, perawatan apa aja nih yang standar biasanya yang harus dilakukan teman-teman bride atau yang lagi mempersiapkan pernikahan? Iya, aku juga banyak kedatangan para calon-calon pengantin ya untuk ke klinik aku. Kenapa? Karena juga memang urusannya tuh kulit dan make up-nya. Jadi memang kita harus mempersiapkan kulitnya untuk dapat hasil make up yang baik. Kayak kulit itu kayak kanvasnya lah ya, kayak si muanya itu kan si pelukisnya. Jadi memang kanvasnya itu harus kita perbaiki dulu dengan baik. Nah barulah akan dapat hasil makeup yang insya Allah lebih oke gitu, dan lebih tahan lama. Untuk treatmentnya sendiri yang pasti pertama adalah facial atau pengangkatan sel kulit mati juga bisa. Jadi gini, facial itu untuk membersihkan pori-porinya. Tapi kalau untuk mengangkat sel kulit matinya itu harus dengan tindakan eksfoliasi. Contohnya misalnya mikrodermabrasi atau dengan peeling. Nah, nanti dengan pengangkatan sel kulit mati tersebut, makeup itu akan lebih nempel gitu loh, dibanding kita membiarkan tanpa perawatan terus di makeup. Nah, nanti nggak tahan lama. Terus kemudian yang kedua juga penting juga untuk mulai care sama tekstur kulit, karena memperbaiki kelembapan kulit itu akan memperbaiki tekstur kulitnya juga. Jadi kalau kamu misalnya kayak suka pegang kulit kok kayak kasar, atau mungkin ada yang misalnya bekas jerawat bopeng gitu ya, atau pori-pori besar, itu juga harus diperbaiki juga gitu, karena nanti itu semua memang akan berpengaruh sama hasil dari makeupnya. Nah, MUA juga banyak yang ngirim kayak merekomendasikan klinik Dewi Gria Kecantikan untuk melakukan treatment dulu sebelum mereka melakukan makeup untuk pernikahan, dan treatment sebelumnya ya, kayak mungkin lamaran, pengajian, sampai di hari-hari juga. Karena kalau mukanya udah bersih, mau di make up juga lebih gampang. Iya, lebih gampang. Memang MUA banyak banget sih yang menyarankan untuk perbaiki tekstur, terus kemudian misalnya ada jerawat, untuk dirawat dulu. Biasanya sih kayak 2-3 bulan sebelum hari H itu memang kita udah harus prepare. Jadi jangan, bagi yang mau nikah, tolong jangan 1 bulan sebelumnya ya, karena belum tentu hasilnya tuh akan sama di setiap orang gitu kan. Ada yang 1 bulan oke, bisa clear, bisa contohnya kayak orang tipe kulit normal cenderung kering mungkin nggak ada masalah, 1 bulan oke lah persiapan. Tapi untuk yang memang ada permasalahan itu kayaknya harus kita mungkin 2-3 bulan kita preparing, jadi hasilnya insya Allah akan lebih terlihat pada saat hari-harinya itu gitu. Oke, nah terus kalau kayak facial, terus tadi apa lagi dok? Kalau untuk mengangkat sel kulit mati kan facial dan mikrodermabrasi. Oke, terus kemudian kalau yang kayak untuk meratakan tekstur kulit itu ada yang namanya bright booster, ada juga yang namanya radiofrekuensi. Nah itu tuh memang yang untuk menjaga tekstur dan meningkatkan kelembapannya. Nah itu treatment tuh baiknya dilakukan sebulan berapa kali dok? Oke, itu cukup dengan sebulan sekali. Semua sebulan sekali, tapi aku sarankan untuk yang tadi aku bilang ya, kalau permasalahannya memang lebih rumit di area wajahnya, lebih banyak permasalahannya, lebih baik tuh 2-3 bulan ya diintensifkan dulu, karena kan setiap orang pasti permasalahannya beda-beda ya gitu. Tapi setidaknya itu dirutinin sebulan sekali dulu. Oh ya dok, terus pengen tanya, skincare apa sih yang dianjurkan untuk teman-teman untuk bisa merawat kulitnya lebih bagus lagi? Oke. Yang pasti harus sesuai sama jenis kulitnya masing-masing dan permasalahannya. Kalau misalnya kamu punya jerawat, nah jangan pakai produk yang untuk whitening dulu gitu. Kita selesaikan dulu kasus jerawatnya dengan produk
yang tepat untuk memperbaiki atau menyembuhkan jerawatnya, barulah nanti bisa pakai untuk produk whitening, atau juga bisa mencoba makeup yang YouTuber atau di sosmed itu rame dibicarakan. Nah itu baru bisa dicoba asal jerawatnya sudah tertangani. Kemudian untuk yang tipe kulit kering itu juga harus memakai produk-produk yang bisa meningkatkan kelembabannya. Karena kalau kulitnya sudah lembab, otomatis kamu mau make up atau kamu mau keluar tanpa make up pun atau cuma sekedar pakai sunblock aja, itu insya Allah hasilnya udah lebih baik gitu. Yang penting tetap disesuaikan dengan jenis kulitnya dan permasalahan kulitnya. Kalau kayak pakai masker wajah gitu udah rekomend? Masker wajah itu rekomend banget sih kalau saran aku ya, walaupun nggak usah setiap hari, mungkin bisa seminggu 2-3 kali aja. Karena kenapa? Memang pertama kelembapan kulitnya jadi terjaga karena nutrisinya. Terus kemudian yang kedua juga bisa mencerahkan loh. Tahu nggak sih, jadi kalau misalnya kayak ada yang nggak pakai krim malam, misalnya males banget tapi dia rutin pakai masker, itu tuh emang wajahnya jadi kelihatan lebih cerah gitu. Mungkin ya memang beda ya, mungkin cerahnya sih beda, tapi paling nggak lebih bersih tuh kelihatan banget. Aku pun juga gitu, waktu itu sempat ada masa dimana kayak males pakai krim malam, terus aku rutinin bener-bener kayak 2 hari sekali pakai masker, itu ternyata up juga gitu. Jadi mungkin karena kelembapannya kan mulai meningkat ya, dan pasti di masker itu sendiri ada whitening agent. Terus kemudian kan sekarang juga ada masker yang udah ada kandungan serumnya kan, ada serumnya di situ. Nah itu coba boleh dicoba. Oh ya, terus kalau untuk memilih masker kan sekarang masker banyak banget kan dok. Kayak kita tuh bingung mau pakai masker yang apa. Iya. Itu ada rekomend nggak? Misalnya kayak kandungannya apa, terus banyak airnya atau gimana? Kalau intinya sih gini, kalau untuk kulitnya normal, cenderung kering, itu kayaknya mau pakai apa aja insya Allah bisa sih ya. Aku aman lah insya Allah gitu ya. Tapi untuk yang berjerawat, lagi-lagi nih, untuk yang berjerawat, kalau misalnya memang ingin pakai masker, mungkin memang lebih, ya memang tertuju ke kandungan yang memang ada anti acne-nya misalnya gitu ya, atau kayak untuk syuting, karena kan syuting tuh kayak dia untuk meredakan meredakan kemerahannya kan. Nah, jadi bisa memakai masker yang memang ada efek syutingnya, karena dari jerawat itu kan memang ada peradangan, tapi mungkin gak terlalu sering lah. Sama bisa juga kalau masker tuh sekarang kayak ada masker yang tadi aku pakai kefir gitu ya, tapi itu juga pakai air. Iya, itu salah satunya juga sebenarnya bisa juga itu untuk jerawat, tapi ya balik lagi intinya sih mungkin jangan terlalu coba-coba sih ya. Kalau untuk yang punya masalah jerawat tuh jangan suka coba-coba produk ya, jadi lebih baik kayak dikonsultasikan dulu sama dokternya, terus nanti baru apakah disarankan atau tidak gitu. Karena kalau coba-coba pun nanti malah jadinya kadang suka malah tambah banyak jerawatnya karena ada isu buat mendetoks gitu kan. Jadi sih tetaplah kalau apa-apa untuk kasus yang berjerawat harus tanya dulu ya ke dokternya sebaiknya. Jadi jangan asal teracuni beauty vlogger. Iya benar-benar jangan asal teracuni, karena pasienku banyak yang teracuni. Tapi itu sebenarnya bukan teracuni ya, cuman si beauty vloggernya kan juga pasti bilang kayak kalau di kulit aku cocoknya ini gitu kan. Tapi kan pasti dia juga nggak tahu, dia pasti juga menyarankan karena setiap yang nonton pasti beda kan kulitnya. Ya, orang kan kulitnya beda-beda ya. Betul. Oke, terus kalau penggunaan krim malam sama krim siang nih dok, karena ada beberapa MA yang menganjurkan jangan pakai krim dulu ya sebelum makeup pengantin. Nah itu kenapa sih dok? Iya, jadi gini, di dalam kandungan krim malam atau krim pagi, biasanya sih rata-rata krim malamnya. Dalam kandungan krim malam itu ada yang namanya punya fungsi exfoliate. Jadi sel kulit matinya itu akan dirangsang untuk lebih mengelupas. Nah, itulah yang jadi kendala MUA. Kenapa tidak disarankan untuk dipakai dulu, misalnya 2-3 minggu sebelum mulai make up misalnya gitu. Nah, atau aku juga biasanya gitu, aku juga menyarankan ke pasienku untuk yang calon pengantin itu lebih baik kayak treatmentnya juga jangan yang aneh-aneh dulu kalau tinggal sebulan, tapi beda lagi kalau 2-3 bulan sebelumnya. Nah itu juga jangan yang aneh-aneh dulu tuh, maksudnya gini, hubungannya sama make up. Jadi kalau misalnya tinggal sisanya sebulan atau 3 minggu terakhir, itu lebih baik yang untuk meningkatkan kelembapan aja kayak radiofrekuensi. Nah untuk krim malam sendiri karena ada efek exfoliate itu mengelupaskan sel kulit mati itu, nah jadinya sebaiknya memang tidak digunakan. Nah tapi kalau krim pagi terutama yang ada kandungan SPF-nya itu tetap wajib digunakan gitu.
gitu. Jadi jangan takut jadi kayak krim malam krim paginya, tapi yang penting krim paginya sunscreen ya yang ada kandungan SPF-nya itu sendiri. Jadi biar misalnya ada aktivitas outdoor itu tidak merangsang flek hitam di wajah. Jadi itu harus juga tetap dipakai. Tapi untuk krim malam ya memang disarankan untuk setidaknya lah 2-3 minggu sebelumnya lebih baik nggak usah dipakai. Nah, atau bisa juga kamu pakai krim malam yang tidak ada efek exfoliate-nya. Oh, jadi ada, jadi tetap ada. Atau serum bisa tuh. Jadi nanti pada saat hari H kamu juga nggak kusam-kusam banget, tetap ada whitening agent yang nanti menyerap di kulit, jadinya tetap cerah pada saat make up. Oke, berarti teman-teman brides kalau mau menikah, mau di make up pengantin, kalau bisa krim malamnya yang nggak mengandung, yang nggak ada exfoliate-nya. Kalau periksa dulu, berarti harus tanya dulu ya ke dokter kulit. Iya. Krim malamnya itu bisa exfoliate apa enggak? Iya betul. Atau bisa minta juga ke dokternya bilang kalau kalian mau menikah tanggal sekian dan minta krim perawatan yang tidak mengandung exfoliate. Oke. Itu kan kalau krimnya itu dari dokter nih. Terus gimana pendapat dokter sama krim-krim atau skincare yang sekarang udah beredar bebas di pasaran? Iya. Kalau menurut aku sih selama krimnya atau produknya BP POM, terus kemudian masih sesuai dengan jenis kulit, masih kamu nggak memaksakan kulit kamu untuk coba sana sini, masih insya Allah sih nggak masalah gitu ya. Karena yang penting juga, tapi yang penting gini sih, poinnya sih tentang si krim dokternya ya. Kalau krim dokter kan memang harus dikeluarkan oleh dokternya sendiri, yang memang kulitnya sudah dilihat oleh dokternya, kemudian atau sudah dikonsultasikan. Nah itu barulah silahkan dipakai gitu ya. Karena ada yang memantau, tapi kalau misalnya belum atau kayak kamu pesan, teman kamu pakai bagus nih gitu kan, terus kamu nitip dong aku mau pakai itu, terus nah itu tuh aku agak takut juga gitu karena yang sudah-sudah ya, karena yang sudah-sudah itu kan memang pembeliannya itu tidak terlihat oleh dokternya atau tidak ada yang memantau, jadi nanti tiba-tiba ke dokternya sudah dengan kondisi ada jerawatnya atau tiba-tiba jadi flek, tiba-tiba jadi kusam dan lain sebagainya. Jadi lebih baik konsultasikan dulu aja ke dokternya gitu. Tapi kecuali misalnya kayak krim-krim yang sudah di pasaran ya, contoh merek-merek yang sudah banyak di pasaran, nah itu insya Allah nggak masalah. Yang paling penting kita lihat dulu apakah sudah terdaftar BPOM atau enggak. Ya, itu bisa buat sedikit tenang lah ya. Oke, jadi kan kita udah bahas dok perawatan dari luar. Nah sekarang kalau perawatan dari dalam nih kayak asupan makanan atau vitamin itu perlu nggak sebelum hari H? Iya, perlu banget karena pengantin itu pasti capek sebelumnya. Sedangkan pas hari H-nya kalian akan dipajang sekian jam berdiri, harus senyum, harus kayak fresh banget kan gitu. Terus kemudian nanti belum lagi pakai gaun-gaun pengantin atau ada aksesoris kepala kan kalau adat ya seperti gitu kan. Nah itu tuh penting banget menjaga stamina tubuh kamu. Salah satunya sih pertama mungkin stresnya, itu tuh pasti calon pengantin kebanyakan stres. Entah ada stres sama calon pasangannya, ada juga stres sama pihak-pihak lain, ya bisa pihak itu atau apa. Nah itu tolong dikontrol stresnya karena salah satunya pasti stres itu akan memicu jerawat. Nah, jerawat hubungannya lagi sama make up-nya lagi kan gitu. Nah, terus kemudian dari stres ini akan berhubungan lagi sama nggak bisa tidur. Mulai berkurang dong waktu tidurnya, terus kemudian dari stres ini juga ke kesegaran wajahnya atau auranya itu juga jadi berkurang. Jadi yang paling pertama kan memang pikiran ya. Pikiran itu kan benar-benar kita pikiran positif ya akan mengeluarkan aura positif, pikiran negatif juga akan mengeluarkan aura negatif. Nah, dari situ jadi semua poin pertamanya sih sebenarnya bukan hanya di makanan aja tapi juga di pikirannya itu. Nah karena dari stres ini kan bisa juga jadi makan segala macam ya nggak sih, maunya yang manis-manis terus kemudian kayak makan lebih banyak atau nggak mau makan yang akan berujung lagi ke penampilan kita lagi gitu. Nah dari situlah semua ini kan jadi berkesinambungan ya. Nah kalau dari makanan sendiri kalau saran aku sih sebenarnya pertama jaga yang berlemak-lemak.
berlemak-lemak itu Lebih kenapa dihindari. ya, kalau bisa dihindari kenapa, karena pasti kalian kan juga sudah fitting baju ya kan, sudah mulai, terus nanti kan mungkin sudah sebelumnya kan pasti ada tes make up, adanya itu kan akan dari yang si lemak ini dan yang manis sih ya pokoknya ya, lemak dan manis ini itu akan mempengaruhi sama nanti bentuk wajah kamu, kemudian bentuk badan, belum lagi kebaya dan hasil lain-lainnya, pasti kamunya perfect kan pastinya. Nah itu akan mempengaruhi, jadi paling tidak mengurangi si dua ini, asupan yang manis sama asupan yang lemak berlebih gitu. Nah dari segi, karena dua ini pun yang akan mempengaruhi sama fit apa enggaknya kamu nanti. Protein banyakin gitu. Apa asupan protein dari mana? bisa dari telur, bisa dari kayak ikan atau ayam gitu kan, dari makanan-makanan yang high protein, susu gitu, itu ya ibaratnya nggak masalah lah gitu kan. Tapi protein apa tujuannya memang untuk tenaga. Tapi manis dan lemak ini yang jangan sampai merusak hari kamu karena nanti pas misalnya di foto kok aku jadi tembeman toh, nah itu nanti akan PR lagi buat MUA-nya. Jadi kayak MUA sama kita harus bekerja sama gitu, antara pengantinnya sama MUA-nya harus saling bekerja sama untuk bisa nantinya pas hari H-nya tuh menghasilkan sesuatu yang baik, biar kalian juga dilihatnya cetar membahana. Oke. Berarti tipsnya itu yang paling pertama adalah manajemen stres Ya, ya. itu benar Karena banget. dari stres itu bisa ngaruh ke makan, bisa ngaruh ke tidur Tidur, juga. mood apalagi mood Iya. kan, nanti moodnya jelek sedikit maunya kamu beli boba. Nanti beli boba, beli yang itu yang manis-manis, nah tiba-tiba tembem. Oh ya dok, tadi ada yang kelewat nih. Kalau pakai skincare itu sebenarnya ada tahapannya nggak sih dok yang bisa kita lakuin sehari-hari gitu? Tahapannya yang pasti pertama mukanya harus bersih. Nah itu bersih itu bisa dari pakai makeup remover atau pakai cleanser. Terus sekarang kan juga makeup remover banyak ya, ada yang oil, ada yang mas sekarang kayak ada balm gitu kan juga ada. Pokoknya yang penting dibersihin dulu, diangkat dulu sisa kotoran, debu dan sisa makeupnya. Nah jangan lupa setelah itu jangan langsung juga pakai air, tapi pakai sabunnya, karena dari sabun itu kan yang akan mengangkat dan membersihkannya dengan air itu. Terus kemudian pakai lagi serum, mau itu serumnya acne kah, mau itu serumnya whitening atau serumnya juga yang memang untuk meningkatkan kelembapan, dipakai dulu serumnya, baru setelah itu yang konsistensinya krim. Misalnya kalau krim itu bisa ada moisturizer, bisa ada sunscreen, nah itu tuh kan yang biasanya bentuknya krim kan. Nah setelah itu baru kamu misalnya nih mau make up, mau pakai foundation gitu kan, atau mau pakai beauty cushion, nah itu boleh ditimpa setelahnya. Setelah pakai foundation atau beauty cushion, atau sekarang juga perempuan kadang suka males pakai yang terlalu tebal ya, atau kalau misalnya kayak baru mereka tuh pakai foundation atau beauty cushion kadang kayak buat nikah aja, kayak buat datang ke acara ya, buat ke acara atau datang ke pernikahan teman, nah baru mereka pakai. Nah setelah itu baru deh pakai bedak yang aku saranin sih tabur dulu. Kalau untuk sehari-hari bisa pakai bedak tabur aja cukup. Tapi kalau memang ada acara khusus dan memang harus lebih on gitu, nah baru setelah bedak tabur, setelah itu baru bedak yang padat. Udah deh setelah itu ya ini seperti biasa, alis, lipstick, eyeshadow dan lain-lain sebagainya gitu aja, simple. Dari itu semua yang paling penting setelah pulang, setelah acaranya, dan sebelum tidur itu wajib banget untuk cleansing lagi, karena biar nggak nempel tuh sisa-sisa make upnya. Dan kalau kita jalan kan pasti ada debu kan Put, jalan tuh kita udah pasti deh debu di mana-mana nih pasti ada dan akan nempel dan menyumbat. Terus kemudian juga si make up atau produk skincare yang kita aplikasikan ke wajah juga sebenarnya kan menyumbat pori-porinya gitu. Jadi dengan penyumbatan itu pori-porinya kotor, kalau nggak dibersihkan terutama sebelum tidur, ya siap-siap besok pagi biasanya ada yang merah-merah, ada bintik merah, biasanya ada jerawat besok paginya mungkin gitu. Nah itu jangan sampai dibiarkan. Itu deh caranya. Oke dok, aku ulang ya, biar aku juga ngapalin nih, teman-teman juga hafal biar nggak ada yang skip stepnya. Jadi pertama kalau sebelum makeup itu kita harus pastikan wajah itu bersih ya, dok Bersih ya. dulu, wajib, itu wajib. Habis udah kita bersih, kita pakai toner nggak dok? Boleh pakai toner, karena nggak semua orang banyak yang pakai toner. Makanya kenapa tadi aku nggak menyelipkan toner, karena beberapa ada yang suka bikin kering.
gitu. Nah jadi nggak semua orang tuh sebenarnya senang pakai toner gitu. Nah tapi kalau misalnya memang punya toner, nah dan memang terutama sih kadang toner itu bisa untuk yang punya kering kulit. Jadi untuk meningkatkan kelembapannya juga. Nah kalau memang yang punya toner bisa dipakai setelah sabun. Kalau yang kulitnya oily, rekomend nggak pakai toner? Bisa juga, tapi memang harus. Jadi toner itu kan memang ada dua ya. Ada yang untuk mengurangi atau menyerap minyaknya itu sendiri. Tapi ada juga yang hanya untuk berikan kesegaran doang gitu. Nah biasanya kalau yang untuk mengurangi, ada yang toner juga yang bisa menghasilkan pori-pori kan. Nah itu biasanya dipakainya untuk yang kulit berminyak atau cenderung berjerawat. Nah tapi kalau hanya yang toner yang memang kayak untuk menyegarkan aja, efek menyegarkan, nah itu boleh juga dipakai untuk yang tipe kulit tadi. Nah kalau aku nih dok, biasanya kalau abis luka, sekarang aku pakai toner. Nah abis pakai toner aku pakai serum. Aku pakai sunscreen. Nah di sunscreen itu kan itu udah lumayan ngelapisin kulit. Nah aku langsung pilih foundation. Benar, itu sesuai sama yang tadi aku bilang. Setelah habis pakai sunscreen, baru kamu mau pakai kayak foundation atau tadi yang BB lotion gitu. Nah itu boleh banget gitu. Karena foundation kan biasanya bikin kulit pertama, dan kedua foundation nggak semua punya SPF-nya. Jadi tetap kulit kita itu sudah terlindungi. Yang pentingnya pada saat pakai SPF itu setidaknya 20-30 menit sebelum kita keluar rumah. Gitu yang paling penting. Jadi kalau misalnya Putri pakai langsung keluar, itu dia fungsi SPF-nya belum bisa menyerap ke kulit kan, belum bereaksi. Nah tapi kalau sudah sebelum kita keluar sudah pakai 20-30 menit sebelumnya, setidaknya si SPF-nya itu sudah mulai bekerja di kulit. Jadi pas keluar itu sudah mulai melindungi kulit dari sinar matahari. Terus yang aku bingung itu kalau misalnya kita mau make up gold itu kan pakai primer. Primer itu diselipkannya gimana? Kalau primer sih biasanya kalau aku setelah toner. Oh, setelah toner. Biasanya setelah toner. Tapi kadang kalau step makeup itu aku juga nggak bisa bilang step aku tuh paling benar ya. Terutama untuk yang makeup gold kayak gitu ya. Karena biasanya tuh kayak MUA atau yang biasa udah makeup tuh kayak punya stepnya sendiri, enaknya tuh apa dulu ya gitu. Tapi kalau primer kan memang ibaratnya kayak pelapis kulit ya, kayak plastiknya kulit lah gitu ya, biar lebih flawless kan tujuannya. Nah itu biasanya dipakainya bisa sebelum toner atau kalau memang nggak pakai banyak step ya, karena kalau makeupnya bold kita terlalu banyak pakai moisturizer atau itu kadang suka kayak kalau nggak bener tekniknya tuh kadang suka jadi bikin makeupnya jeplak-jeplok, tapi beda ya kalau MUA mungkin sudah tahu kan teknik cara aplikasinya. Jadi misalnya dia pakai banyak misalnya primer, habis itu timpa lagi moisturizernya, timpa lagi krim-krim lainnya tuh, kalau sudah tahu tekniknya insya Allah malah lebih stay sih sebenarnya, karena kelembapan kulitnya kan sudah baik. Tapi kalau misalnya kita yang untuk masih misalnya kayak makeup sendiri, makeup kondangan lah misalnya ya, itu yang memang setelah toner, primer. Kalau aku pribadi sih biasanya toner, primer, sunscreen, baru kayak tadi kamu baru pakai conditionernya. Dan yang penting sih sunscreen atau moisturizer sih, karena itu akan membuat makeup kamu jadi kayak lebih nempel, nggak banyak ini. Tapi untuk makeup sendiri yang paling penting bukan produknya dan bukan stepnya, tapi tekniknya. Jadi kalian juga kalau mau makeupnya lebih awet, mungkin bisa pelajari juga teknik-teknik makeupnya ya, gitu. Jadi itu yang paling penting sih sebenarnya, aplikasinya gimana, detail, ya itu belajarnya sama ini ya, sama beauty vlogger ya. Itu ceritanya. Oh ya, dok, kalau di Dewi Gria sendiri itu ada nggak sih treatment untuk pranikah? Ada, karena di Dewi Gria ini sebenarnya kita nggak hanya skincare, jadi ada salon dan juga ada skincare. Nah, biasanya kan perempuan kalau mau nikah tuh dari ujung kepala ya, rambut tuh sampai ujung kaki di treatment. Karena insya Allah kita tuh di sini lengkap perawatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian untuk paket pranikahnya juga ada, dan kamu bisa tanyakan, mungkin bisa langsung DM atau WhatsApp ke Instagramnya @dewi-gria-kecantikan, ditempel semuanya. Nanti jadi bisa lebih nanti bisa lebih private untuk diskusinya atau mau tanya-tanya, ini tuh akan lebih private di Instagram itu. Oke, jadi teman-teman kalau mau tahu langsung bisa DM aja ke Instagramnya Dewi Gria Kecantikan ya, atau datang kemana dok? Datang ke Dewi Gria Kecantikan, adanya di perumahan Taman Galaksi, di Ruko Taman Galaksi Bekasi. Ada dua, ada kiri, ada kanan. Tinggal pilih aja mau datangnya kemana.
Oke, yang pasti lengkap banget perawatannya ya dok ya, Iya, dari insya Allah. ujung kaki sampai ujung kepala. Yes, mau diapain aja insya Allah di sini ada. Jadi nggak hanya wajah aja, Iya, tapi kayak betul. semuanya. Semuanya, semua yang perempuan butuhkan. Dan kita punya best sellernya, kalau apalagi kalau Oh iya, apa pengantin. Kalau pengantin tuh ada best sellernya tuh adalah ini henna. Oh enak. Henna kuku tangan, kuku kaki itu kayak best sellernya tuh sampai kayak orang mau di Tangerang, mau di Karawaci, mau di Batu kayak datang ke sini cuma buat henna gitu. Aku juga apa namanya kayak excited sendiri ya gitu buat henna manicure, pedicure henna itu gitu. Kenapa? Karena pertama tahan lama. Kalau kata ibarat tamu-tamuku di sini tuh, itu pertama hennanya tuh tahan lama dan glowingnya itu tuh nggak cepet hilang. Padahal juga biasanya perempuan tetapnya cuci piring gitu-gitu ya. Tapi setidaknya tuh glowingnya tuh tahan banget tuh. Nah itu tuh jadi salah satu best seller dan juga biasanya jadi treatment wajib buat pengantinnya dan terutama mamanya. Mama juga pakai henna juga. Iya mamanya, mama mertua itu tuh jadi kayak apa ya adik-adiknya, kakak-kakaknya tuh jadi kayak treatment karena nggak bisa sholat kan, poinnya kan di situ. Jadi mereka nggak perlu sibuk ngampus gitu kan, dan bisa sholat dan hasilnya pun juga seperti kayak pakai kuteks, tapi padahal nggak pakai kuteks tapi boleh sholat gitu. Nah itu salah satunya juga sih yang biasa kita. Boleh. Terus kalau ada yang penasaran berapa sih rate-nya atau budgetnya kalau kita pengen treatment di Dewi Gria? Kalau untuk treatmentnya sendiri sih mungkin dibilang mahal banget juga enggak ya, karena kan gini bedanya kalau di treatment lain misalnya di tempat lain misalnya facial, oke, harganya agak lebih murah tapi juga tindakannya nggak banyak gitu. Tapi kalau di kita sebenarnya harganya sih termasuk terjangkau, tapi juga dengan fasilitas atau dengan pelayanan yang kita berikan gitu loh. Jadi mungkin harga facial misalnya kalau dibandingkan agak mahal dikit, tapi bedanya kita agak lebih banyak, ada massasnya, ada massas ini, massas itu, jadi ada banyak plusnya gitu kan, banyak plus treatment tambahan lah gitu. Nah terus kalau untuk range-nya sendiri mungkin balik lagi ya pun tergantung permasalahan kulit teman-teman juga kan, nggak ibaratnya juga nggak terlalu bilang mahal banget enggak lah gitu, masih bisa terjangkau lah insya Allah. Atau langsung cek aja di Instagram. Iya, atau udah tanya langsung bisa. Udah ada sebagian udah ada prosesnya juga ya. Sudah ada. Jadi bisa langsung tanya nanti admin Instagram kita atau WhatsApp atau mau datang langsung buat melihat juga boleh. Kalau dikiranya masih ada yang bingung atau kayaknya yang aku pengen ini belum jelas nih di Instagram, bisa langsung datang ke kliniknya. Bener. Bisa langsung tanya-tanya. Jadi jangan ragu untuk kontak langsung ke Instagram atau datang aja ke Dewi. Kalau jam bukanya tuh? Kalau jam bukanya sendiri sih sebenarnya jam 9 sampai untuk salonnya jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi kalau untuk skincare-nya sendiri sampai jam 8 malam. Kalau dokternya mungkin hanya ada jam 11 sampai jam 7 malam. Oke, kalau jadwal prakteknya dokter Dinda? Kalau aku sendiri jadwal prakteknya Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Atau bisa juga kalau kamu pengen tanya-tanya mungkin bisa follow Instagram aku ya, karena kan kadang sih banyak yang pengen DM, pengen tanya-tanya doang sih boleh ke @dinda_ditya. Oke. Oh ya, terakhir nih ya, Dok. Pengen tanya nih sebagai yang udah menikah, udah beberapa tahun. Masa tua. Tipsnya apa sih buat teman-teman brides di luar sana? Secara tadi kan kita udah bahas perawatan treatment, tapi ini mungkin lebih ke kayak wejangan lah sebagai senior kan. Aduh, iya kalau aku pribadi sih gini, waktu sebelum menikah disarankan sama orang tua, diingatkan apa-apa sama menikah itu PR baru. Putri kan juga akan persiapannya mau menikah. Jadi menikah itu bukan cuman bertemunya Putri dan pasangan gitu, tapi banyak banget PR lainnya yang akan Putri dan pasangan hadapi. Jadi yang paling penting mungkin itu adalah bukan cuma persiapan tentang hari H-nya aja, tapi persiapan kalian akan ngapain nanti. Dan PR pada saat lagi perkenalan atau lagi pacaran itu jangan dibawa. Jadi selesai disabot. Misalnya Putri sama pasangan
sekarang pas lagi masa perkenalan kayak gini, paling masalah misalnya ya terus si putrinya atau apa egois, misal sama banget setiap orang pasti punya egois, misal egois putri gampang ngambek. Nah sebelum nikah putri harus bisa kontrol gimana putri nggak ngambekan, dan itu harus sudah selesai sebelum putri ijab kabul. Jadi pada saat sudah menikah mungkin nggak putri ngambek, mungkin, tapi jangan anak-anak waktu pacaran misalnya kayak gitu. Nah, dan hal-hal lainnya misalnya mungkin pas sebelum itu sudah mulai dibicarakan tentang keuangan misal atau pekerjaan, atau nanti akan ada planning apa, punya apa, mau tinggal di mana. Nah itu tuh memang sebaiknya kalian menyelesaikannya dan memutuskannya itu pada saat lagi persiapan sebelum pernikahan. Jadi kenapa? Karena kayak kita ngerjain PR aja tuh. Kalau satu PR udah selesai, kita akan fokus ke PR selanjutnya. Nanti pasti ada PR lagi di 5 tahun pertama, punya PR banyak hal lah yang nanti akan ada di 5 tahun. 5 tahun ini selesaiin PR-nya, akan datang 5 tahun berikutnya. Selesaiin lagi. Jadi ibaratnya hidup itu berjalan, tapi kita juga jangan jalan gitu aja, tapi harus disiapin gitu. Dan pernikahan itu juga bukan cuma sekedar kita cinta-cintaan aja kan, atau fisik aja, enggak, tapi main mental. Jadi mentalnya juga harus kuat, dan yang paling penting sih menurut aku pikirannya harus positif gitu. Jadi kalau misalnya putri ngerasa sudah lebih positif, ayo kita tularin ke keluarga dan ke pasangan untuk ayo sama-sama kita positif. Karena kalau sudah pikiran yang positif itu tuh insya Allah kayak semua masalah, walaupun masalah bentuknya masalah, tapi kalau kita pikiran positif tuh kayak bukan jadi masalah, tapi jadi kayak hikmah. Kalau menurut aku ya, jadi kayak hikmah. Kenapa kayak hikmah? Karena oh ternyata dari masalah ini aku akan jadi lebih baik begini, oh aku akan bertindak begini, oh keluarga aku akan begini. Banyak hal gitu loh yang bisa dipikirkan lah ya, untuk dan dipersiapkan untuk kedepannya lagi tentang mental. Dan satu lagi, keluarga, dari dua keluarga ini putri harus bisa, putri dan suami harus bisa bagaimana menyatukan akur. Semua orang punya sifat beda pasti, tapi gimana caranya putri harus akur juga sama putri dan pasangan lainnya ya. Yang perempuan harus bisa akur sama keluarga laki-laki, dan yang laki-lakinya juga harus bisa akur sama keluarga perempuan. Itu nggak mudah, tapi pasti bisa gitu lah. Itu nggak mudah, tapi insya Allah pasti bisa gitu, asal memang kita menularkan hal-hal positif gitu. Itulah yang menurut aku sih paling penting dari sebuah pernikahan ya. Luar biasa. Jadi seiring dengan tingkat hubungan kita itu naik, juga kedewasaan kita juga harus di-upgrade juga ya. Betul banget, itu yang paling penting sih, kedewasaan. Jadi jangan kayak anak-anak terus kita usia bertambah dong, pasti kejadian hikmah pasti kita bisa ambil, jadi kita bisa manfaatin dari belajar dari situ. Oke, mungkin segitu dulu ya Dok, kita ngobrol-ngobrolnya. Iya. Makasih banyak Dokter Dinda atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Oke, siap. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman berat di luar sana, terutama yang lagi emang mempersiapkan pernikahannya Dokter. Calon pengantin di luar sana. Oke, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like, dan kalau masih ada pertanyaan boleh komen atau boleh juga nanya sama Dokter Dinda di Instagram Dokter Dinda yang kita sebutin. Juga subscribe ya, jangan lupa. Oke deh, until next time, bye.